hidup ya normal-normal aja dengan semua masalahnya gitu ya. Anger itu gue arahkan ke bokap. Karena sebenarnya anger gue banyak berangkatnya dari bokap. Halo, gue Iqbal Haryadi, CEO Proud Project, media dan komunitas yang jadi safe space buat anak muda Indonesia untuk saling berbagi cerita dan meaningful connection. Gue juga seorang ayah dari 2 anak. Banyak cowok yang gak sadar punya anger issue. Menurut lo kenapa alasannya? I think ada 2 layer sih. Layer pertama sebenarnya awareness atau pengetahuan ya. Gue selalu percaya knowledge is power. Jadi orang yang punya power tuh most likely they have a lot of knowledge about things gitu ya. Nah dalam konteks self awareness memang karena gue juga sering bikin konten soal ini, terus gue sering ngomong soal ini, jadi I can get the sense bahwa banyak orang memang tidak aware bahwa ini tuh sesuatu yang real gitu ya. Dan ya apalagi di Indonesia ya ngomongin mental health, ngomongin kayak look into yourself, do the inner work, itu kayak sesuatu yang bisa dipahami sebenarnya karena mungkin banyak orang Indonesia juga masih di survival mode gitu ya, kayak ya gue makan aja masih gue cari duit gue buat makan buat besok ya, gue fokus ke situ dulu kalau gue nggak bisa makan gitu kan. Sehingga nggak ada waktu nih gue ngomongin mental health, make sense. Tapi buat orang-orang yang sudah stabil pun, yang punya pekerjaan yang sudah stabil, penghasilan juga oke dan segala macam, banyak dari mereka yang nggak tahu bahwa itu sesuatu yang harus dikerjakan gitu ya. The inner work itu sepenting outer work gitu. Tapi semua orang ngomongin outer work, oke gimana gue tampilan gue, gimana gue bisa dapat kerjaan yang bagus dan segala macam, itu kan semua outer work ya. Tapi inner work kayak gimana lo apa sih strength lo, apa sih yang what motivates you, apa sih life core value lo dan segala macam, itu sesuatu yang banyak orang tidak tahu. Emang jadi memang perlu dibicarakan lebih banyak sehingga orang makin banyak yang tahu dan makin aware bahwa itu sesuatu yang normal. Itu yang pertama. Yang kedua, alasannya adalah karena memang tidak nyaman sih. Kayak to face yourself, to know your shortcomings, to face your anger, to fight your own monster. So painful, emang nggak nyaman banget rasanya gitu. So I can understand juga ketika misalnya ada orang yang sudah levelnya udah tahu nih, awareness-nya udah punya, knowledge-nya udah punya, tapi ketika dia jalanin prosesnya itu susah banget. Itu sangat bisa dipahami karena memang susah gitu. Salah satu series favorit gue tuh Avatar, The Legend of Aang. Terus ada satu episode yang judulnya Guru, itu cerita di mana dia intinya goalnya adalah dia harus bisa menguasai avatar state nih. Supaya dia bisa jadi avatar, dia harus membuka cakra-cakra nih, nggak apa-apa ya agak ini. Dia harus membuka cakra-cakra di dalam tubuhnya, yang cakra ini hanya akan bisa terbuka kalau dia sudah berhasil melepaskan trauma-trauma gitu. Jadi kayak contoh misalnya ada cakra kebahagiaan. Nah cakra kebahagiaan ini hanya akan bisa dibuka atau lo hanya akan bisa merasakan kebahagiaan kalau lo sudah melepaskan trauma lo dari rasa bersalah gitu. Terus banyaklah ada cakra-cakra lain yang lo nih ada cakra di sini, cakra kejujuran. Lo hanya akan bisa mudah berbicara sama orang lain ketika lo sudah melepaskan trauma dari kebohongan. Sama satu lagi, kita hidup di era hyper connected world yang tiap bangun kita langsung lihat hidup orang lain, mau tidur pun kita lihat orang lain juga. Semakin kita sering melakukan itu, semakin kita terbiasa untuk tergantung sama apa kata orang lain. Semakin kita jauh dari atau semakin kita sulit mendengarkan suara diri kita sendiri gitu. Karena once lo udah terbiasa dengar kata orang, ya lo akan selalu mikir kayak apapun yang lo lakukan, yang lo pikirkan apa kata orang. Padahal sebenarnya harusnya apapun yang lo lakukan, yang lo pertama lo tanya adalah diri lo sendiri gitu. Tapi kita terbiasa mendengarkan kata orang dan tidak membiasakan diri untuk mendengar diri sendiri. Itu juga yang membuat semua hal tadi jadi sulit gitu. Apa sih kebiasaan kecil yang sangat berdampak kepada diri lo secara pribadi?
poin utamanya adalah kebiasaan untuk meluangkan waktu dan ruang buat diri gue sendiri. Jadi ruang yang emang gue nggak harus berinteraksi sama siapapun, dimana gue jadi bisa ngobrol sendiri aja sama diri gue sendiri. Jadi beberapa contoh kebiasaannya adalah misalnya menulis gitu. Menulis itu gue gue lakukan rutin dari zaman sekolah kali ya, dari SMP SMA, dan itu mungkin jadi salah satu fondasi hidup gue sampai saat ini gitu, karena nulis pun gue lakukan mostly untuk gue bisa menumpahkan apa yang ada di kepala gue, dan rasanya itu jadi kayak gue ngobrol sama diri gue sendiri gitu. Terus di luar itu waktu-waktu kebiasaan kayak olahraga juga nggak yang gimana-gimana banget. Gue yang rutin gue lakukan kebanyakan jalan kaki, walking. Dan mungkin udah 1-2 tahun terakhir kalau gue walking gue nggak pakai headset, gue seringkali nggak bawa HP. Emang sekedar 5-10 menit gue jalan supaya ada ruang buat diri gue sendiri aja gitu. Sama contoh lain juga yang jadi kewajiban ya sebenarnya sholat aja sih. Ya kalau sholat kan memang waktu buat diri kita sendiri kan. Dan mungkin itu juga yang emang dijagain lah ya. Maksudnya emang diatur supaya emang manusia tuh butuh waktu sendiri loh 5 kali gitu. Jadi lu udah dikasih waktu 5 kali waktu sendiri buat diri lu sendiri sama buat lu ke Allah gitu. Kalau sholat itu kan asal katanya secara harfiah artinya connection. Jadi sholat itu untuk lu rutin dalam satu hari 24 jam dibagi jadi 5 waktu. Kita selalu dikasih ruang untuk mengkalibrasi. Jadi kayak lu bayangin ini apa ya, kayak tiang diri lu gitu ya, terus lu ngerjain kerjaan apa segala macam, terus lu biasanya deviate tuh, lu agak bergeser gitu ya. Nah sholat tuh untuk bikin lu connect lagi, oke balik lagi connect ke diri sendiri dengan cara connect ke atas gitu. Menurut lo bisa dibilang sukses kalau? Menurut gue bisa dibilang sukses kalau gue yakin bahwa hidup gue bermanfaat. Bermanfaat buat diri gue, buat keluarga, sama buat orang lain. Jadi kalau di gue cara gue jalanin hidup 5 tahun terakhir tuh kayak gini. Jadi start dari, kalau kata Stephen Covey 7 Habits kan salah satunya adalah begin with the end in mind. Jadi kayak hidup tuh ujungnya apa? Ujungnya mati. Nah terus gue mencari tahu atau berusaha mendefinisikan kematian yang baik menurut gue tuh yang kayak gimana. Dan gue akan menariknya dari kalau ada satu hadis tuh Nabi Muhammad bilang intinya kalau orang mati yang semuanya tuh terputus kecuali 3 hal. Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, sama doa anak buat orang tua. Jadi gue patokannya 3 ini aja gitu. Jadi gue mungkin paling berat adalah memastikan bahwa hidup gue tuh isinya, atau gue selama hidup gue bisa menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Artinya ilmu yang emang gue amalkan, gue praktekkan, dan ilmu ini bisa di-share ke orang dan orang akan nge-share lagi ke orang lain dan bermanfaat buat mereka juga gitu. Itulah yang bikin gue, kenapa gue bikin konten, kenapa Proud juga jadi media yang bikin konten yang goalnya adalah bisa menginspirasi orang. Karena buat gue ketika itu sudah terjadi, itu akan jadi definisi dari sukses gitu. Bahwa untuk mencapai itu dalam skala yang besar butuh ini sustain dan butuh skala finansial yang gede juga, ya udah itu jadi konsekuensi untuk membuat bisnisnya jadi gede gitu. Tapi semakin besar bisnisnya, semakin besar pula impact yang diberikan, semakin besar juga manfaat yang terjadi. Maka gue bisa pastikan bahwa itulah definisi suksesnya gue gitu. Kerja untuk hidup atau hidup untuk kerja?
Karena hidup bukan hanya kerja. Nyambung ke yang tadi kali ya. Sebenarnya gue juga tipe orang yang sebenarnya tidak terlalu memisahkan antara kerja dengan hidup. Karena kalau gue menjalani, karena buat gue kerjaan adalah cara untuk mencapai sukses yang tadi gue ceritain itu. Jadi gue juga nggak memisahkan banget secara prinsip ya. Fondasinya sebenarnya sama. Ya udah, kerja itu ya adalah bagian dari hidup gue untuk memastikan hidup gue bermanfaat gitu. Tapi kalau dalam konteks kerja dan kemudian ada kehidupan keluarga, ada kehidupan gue sebagai individu juga dan segala macam, ya kerja mah hanya bagian kecil dari hidup gitu. You're not your job lah. Kalau gue pernah bahas di salah satu video di YouTube gue, you're not your job. Kadang orang mendefinisikan dirinya dari pekerjaannya gitu ya. Yang ketika pekerjaannya sukses, dia merasa bahwa hidup gue sukses. Padahal bisa jadi banyak orang yang kerjaannya sukses tapi keluarganya hancur. Banyak orang yang pekerjaannya sukses tapi dengan mengorbankan misalnya kehidupan, dengan mengorbankan kesehatan mentalnya, dengan mengorbankan kesehatan fisiknya, dengan mengorbankan kehidupan spiritualnya gitu. Which is ujung-ujungnya akan hancur juga gitu. Kayak lo nggak akan bisa bertahan lah kalau misalnya lo benar-benar mendefinisikan hidup lo dari pekerjaan gitu ya. Jadi ya you're not your job. Si pekerjaan lo tidak mendefinisikan sukses atau gagalnya hidup lo, karena hidup lo jauh lebih besar daripada pekerjaan lo doang. Nasihat apa yang paling lo ingat sampai saat ini dari orang di sekitar lo? Simple sih, jangan nyusahin orang, jadilah orang yang bermanfaat gitu. Bokap gue tuh, gue itu kayak secara kalimat sih tidak inspiring ya. Tapi gue itu jadi salah satu karakter yang nempel di gue banget. Karena sebenarnya dan ditanamkan dari hal-hal yang simpel banget. Kayak kalau bokap tuh misalnya kayak bahkan sesimpel kayak kalau dulu waktu gue kecil sholat subuh ke masjid nih. Kan ngantuk ya. Terus gue jalannya tuh sendal gue diseret-seret. Seret gitu. Bokap tuh marahin gue karena kayak, kamu jalannya yang bener, nanti orang keganggu, orang tidur bisa kebangun. Padahal suara sendal di jalan gitu. Tapi ya itu, yang selalu dia ulang, jangan ganggu, jangan nyusahin orang lain. Terus kayak parkir mobil misalnya, parkir mobil tuh bokap selalu kayak, ada misalnya kita mau ke sebuah tempat, sebenarnya bisa parkir di sini nih, tapi di pinggir jalan, jadi ngambil badan jalan orang. Itu kok bokap kayak, kita nggak boleh parkir di sini, harus muter kemana, cari tempat yang jauh, pokoknya jangan sampai nyusahin orang lain gitu. Jangan sampai nyusahin orang lain, itu diulang-ulang terus. Jadi gue dari hal-hal kecil tuh nempel di gue kayak, oke, nggak boleh nyusahin orang lain dan ya harus jadi orang yang bermanfaat gitu. Itu hal nasihat yang kecil tapi ternyata nempel banget di gue. Apa sih kebiasaan baik yang lo lakuin buat ngejaga hubungan lo dengan pasangan? Meluangkan waktu untuk berdua, meskipun cuma ke minimarket atau ke tukang bakso gitu. Karena ini juga kita realize belakangan sih, gue dan istri realize belakangan ketika udah punya anak, sibuk kerja dan segala macam, kayak apalagi punya anak ya, kayak punya anak tuh kan kayak time consuming banget lah secara attention dan waktu gitu ya. Kita jadi sering lupa bahwa peran kita itu, kita tuh suami dan istri dulu sebelum jadi ayah dan ibu gitu. Tapi karena ada anak, mungkin kita jadi kayak hanya menyadari bahwa kita orang tua gitu, cuma ngalokasin waktu ya emang udahlah ngurusin anak sendiri udah habis banget waktunya gitu. Padahal justru fondasi dari kita jadi orang tua ya kita jadi suami istri yang baik juga. Pun maksudnya bahwa gue adalah seorang ayah, ya gue juga harus bisa tetap menjalankan peran gue sebagai seorang suami, sebagai support system buat istri gue. Dan itu sering kelupaan ketika udah punya anak gitu ya. Makanya emang si meluangkan waktu berdua nih jadinya di kami itu benar-benar dialokasikan waktu dan effortnya gitu. Baik yang emang emang dijadwalkan ataupun yang situasional ya, dan ini kita pergi berdua aja deh, nggak usah bawa anak-anak misalnya gitu. Itu ternyata membantu banget. Dan bahkan kita tahun ini kita bring that
even further dengan tahun ini kita komit, kita pergi ke sesi konseling pernikahan tuh setiap quarter gitu, baik ada ataupun tidak ada trigger khusus gitu ya, gitu sih. Itu yang juga ternyata cukup membantu. Kita udah 3 kali konseling tiap quarter dan itu membantu banget.